Halo semuanya, selamat datang di pembahasan materi kita kali ini. Buat Anda yang bekerja sebagai penyelidik, aparat sipil, atau profesional di bidang OSINT, pastinya tahu dong kalau aspek legal dan perlindungan diri itu mutlak. Kalau nggak hati-hati, di dunia investigasi digital ini, batas antara pemburu dan yang diburu itu tipis banget. Bisa-bisa kita yang lagi nyari info malah balik jadi target. Ada satu pepatah yang cukup terkenal di kalangan analis. Setiap kali kita menatap ke dalam jurang internet, internet menatap balik ke kita. Agak serem ya, tapi ini fakta. Kalau Anda pikir Anda tuh semacam detektif tak kasat mata di balik layar, wah buang jauh-jauh deh pikiran itu. Target-target kelas kakap itu punya radar loh, dan mereka aktif memantau siapa aja yang lagi ngintipin mereka. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Tiap kali Anda mencari sesuatu di internet, itu bukan aktivitas satu arah. Tanpa sadar, perangkat Anda tuh lagi teriak-teriak ngasih sinyal. Mulai dari ngebocorin alamat IP, lokasi kantor Anda, sampai jenis browser dan OS yang dipakai, yang biasa kita sebut user agent, serta sidik jari peramban atau browser fingerprint. Walaupun Anda ngerasa udah rajin menghapus cookies, jejak seunik ini tetap bisa ngelacak balik ke perangkat Anda. Nah, apa jadinya kalau kita cuek sama OPSEC atau perlindungan identitas ini? Ada 3 risiko fatal yang nungguin Anda. Pertama, pembalasan. Identitas asli Anda bisa dibongkar, didoxing, bahkan sampai ke ancaman fisik. Kedua, penghancuran bukti. Bayangin, target sadar lagi diawasin, mereka langsung hapus postingan atau memformat server. Hilang deh semua bukti. Terus yang ketiga, disinformasi. Target sengaja ngasih data palsu buat ngecoh dan ngancurin arah investigasi Anda. Karena ancamannya senyata itu, inilah agenda pembahasan kita hari ini. Kita bakal ngomongin soal ancaman pemburu yang diburu, ngebangun fondasi OPSC, bikin tameng identitas pakai akun alter, cara mengisolasi lingkungan kerja, memperhatiin rambu hukum investigasi, dan nanti kita tutup dengan uji kasus. Kita masuk ke bagian pertama, fondasi OPSC, penyelidik, sebuah proses berpikir metodologis. Keamanan operasional atau OPSEC ini bukan sekadar software atau VPN yang tinggal klik terus Anda aman ya. Bukan gitu konsepnya. Ini adalah sebuah disiplin ketat yang asalnya dari militer. Intinya, OPSEC itu adalah proses analitis buat nyembunyiin informasi kritis dari target. Informasi kritis itu apa aja sih? Ya, identitas asli Anda, IP kantor tempat Anda bekerja, dan niat investigasi Anda. Pokoknya, semua itu harus tertutup rapat sebelum misi dimulai. Lanjut ke bagian kedua, tameng identitas, melalui manajemen akun alter. Kalau kita lagi investigasi di grup tertutup, entah itu di Facebook, Instagram, atau LinkedIn, kita kan diwajibkan buat login tuh. Aturan mutlaknya, Anda dilarang keras pakai akun pribadi. Anda wajib banget pakai yang namanya Sock Puppet. Ini adalah akun alter atau identitas fiktif yang memang sengaja dirancang khusus buat nyamar dan ngumpulin data. Tapi perlu dicatat, Sock Puppet ini juga ada level-levelnya tergantung seberapa dalam operasi Anda. Ada yang namanya burner account. Ini akun sekali pakai, bikinnya cepat, cuma buat ngintip forum, terus langsung dihancurin. Nah, di ujung satunya lagi, ada akun infiltrator. Akun ini punya sejarah panjang, ada riwayat postingannya, dan benar-benar dirancang buat meniru perilaku manusia sungguhan supaya bisa menyusup ke dalam sindikat penipuan yang canggih. Tolong ingat baik-baik aturan emas ini. Satu entitas fiktif cuma buat satu profil terpisah. Jangan pernah dicampur. Misalnya nih, Anda buka email pribadi di satu tab. Di tab sebelahnya Anda buka akun Sock Puppet. Wah, itu kegagalan fatal. Algoritma pelacakan dari platform raksasa bakal langsung ngehubungin identitas fiktif itu sama nama asli Anda detik itu juga. Kita beralih ke bagian ketiga, isolasi lingkungan kerja melalui kompartementalisasi digital. Gimana sih cara kerja isolasi ini? Bayangin aja kayak desain kapal selam militer. Kalau ada satu kompartemen yang bocor kemasukan air, atau dalam hal ini, Anda kepancing ngeklik tautan malware dari target, kita tinggal tutup pintu kedap airnya supaya kerusakannya terisolasi. Kita nggak mau dong gara-gara satu kesalahan, seluruh jaringan agensi atau dokumen pribadi di laptop Anda ikut hancur berantakan. Nah, untuk ngebangun sistem kedap air itu, kita pakai 3 lapis pemisahan. Lapis pertama, kita isolasi sistem operasi pakai virtual machine. Jadi kayak ada komputer independen di dalam komputer Anda. Lapis kedua, isolasi jaringan pakai koneksi anonim. Selalu gunakan VPN berbayar yang punya kebijakan no log ya. Dan lapis ketiga, blokir skrip pelacak pakai peramban investigasi yang udah dikeraskan atau browser hardening. Bagian keempat, rambu hukum investigasi digital dan kepatuhan yurisdiksi Indonesia.
Sekarang kita bicara batasan. Skill teknis yang canggih itu nggak bakal ada gunanya di ruang sidang kalau cara Anda dapetin buktinya melanggar hukum. Perhatikan perbedaan mendasar ini. Mentang-mentang sebuah informasi itu tersedia publik dan bisa diakses, bukan berarti Anda boleh dan berhak secara hukum untuk menggunakannya. Asas praduga tak bersalah harus selalu dipegang. Paradigma etis inilah yang memisahkan Anda sebagai analis OSINT profesional dari seorang cyber stalker biasa. Kalau kita merujuk ke regulasi nasional, khususnya UU ITE pasal 30 tentang akses ilegal, aturannya tegas, dilarang membobol. Investigasi OSINT itu berhenti mutlak di depan gerbang sistem yang dikunci pakai password. Terus KA pasal 32 ngingetin kita kalau analis OSINT itu sifatnya read-only alias cuma mengobservasi. Kalau Anda sengaja ngubah atau ngehapus data target biar nggak ketahuan, itu udah masuk tindak pidana pencurian atau modifikasi data. Aturan yang nggak kalah krusial adalah Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Logikanya, target kita kan nggak mungkin ngasih izin buat diselidiki, ya kan? Jawabannya ada di pasal 15 tentang pengecualian hukum. Jadi, kewajiban minta persetujuan privasi ini emang dikecualikan, tapi hanya untuk penegak hukum dan intelijen negara yang punya surat tugas resmi demi keamanan nasional. Kalau Anda ini masyarakat sipil biasa, hati-hati, posisi hukum Anda sangat rapuh. Ini nyambung banget sama prinsip proporsionalitas. Ingat, tingkat intrusi privasi yang Anda lakukan harus sebanding sama keseriusan kejahatan. Kalau targetnya teroris, ngawasin profil kerabatnya demi ngelacak bom mungkin sebanding. Tapi, misal targetnya cuma karyawan yang dituduh bolos kerja, terus Anda malah memata-matai akun TikTok anaknya yang masih kecil, wah, itu sangat nggak proporsional dan masuk pelanggaran privasi berat yang disebut collateral intrusion. Oke, tibalah kita di bagian kelima, uji kasus investigasi dan evaluasi skenario. Mari kita tes. Di sini saya bakal jadi komandan misi Anda. Skenario pertama, Anda nemu data penting institusi Anda bocor di dark web. Buat ngebuktiin keasliannya dan ngumbu sampel, Anda beli data itu pakai laptop dan bayar lewat dompet kripto pribadi Anda. Coba pikirkan, menurut Anda operasi ini sah atau ilegal? Dan inilah vomisnya. Tindakan itu adalah pelanggaran OPSEC yang luar biasa berbahaya. Pakai perangkat dan terutama dompet kripto pribadi, itu langsung ngeruntuhin semua anonimitas Anda. Rantai transaksi blockchain itu secara permanen mengaitkan identitas dunia nyata dan alamat IP asli Anda langsung ke sindikat hacker di dark web tadi. Skenario berikutnya bakal nguji batas etika Anda secara ekstrim. Bayangkan, Anda punya akun sok Puppet yang udah dibangun rapi. Tapi, Anda menggunakannya buat memprovokasi dan memanipulasi anak perempuannya buronan di TikTok supaya anak yang masih di bawah umur ini keceplosan ngasih tahu lokasi bapaknya. Kira-kira langkah taktis ini sah atau ilegal? Vonis untuk skenario ini sangatlah berat. Ini adalah pelanggaran etika ekstrim dan pastinya ilegal. Anda udah melewati batas dari observasi pasif menjadi aksi social engineering aktif, nargetin anak di bawah umur yang bukan pelaku kejahatan itu jelas melanggar batas proporsionalitas. Di pengadilan manapun, bukti yang didapat dari manipulasi kayak ini bakal dianggap cacat hukum dan pasti ditolak. Jadi, pembahasan kita hari ini kembali lagi ke peringatan di awal tadi. Kalau kita tahu bahwa internet dan musuh yang ada di dalamnya selalu menatap balik setiap kali kita lagi mencari info, pertanyaannya adalah, seberapa kuat perisai yang bakal Anda pakai besok? Pastikan virtual machine, VPN no-log, dan sok Puppet Anda udah siap sepenuhnya sebelum Anda mengetik satu huruf pun. Teruslah asa insting Anda, patuhi koridor hukum, dan sampai jumpa di pembahasan materi kita selanjutnya.